Tepat pada saat kritis, Tangsan tiba-tiba raungan meledak. Siapa yang berani menyakiti putraku? Cahaya hitam yang sangat besar muncul di bawah Jeling Pass, menggunakan kekuatan mengamuk yang tak tertandingi. Dengan satu pukulan, langsung menghancurkan siluet buaya emas. Dengan ledakan besar, cahaya hitam mengembun tanpa hamburan, dan kepala buaya emas hancur berkeping-keping. Bantuan datang tepat waktu. Dua dolo bersaudara, Tang Hao dan Tang Xiao, beserta 100 murid Clear Sky School paling kuat telah tiba. Tang Hao langsung berdiri di depan Tangsan untuk melindunginya. Tangsan segera merasakan rasa keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan aman dari ayahnya membuat Tangsan tidak bisa menahan teriakannya. Ayah! Tang Hao tampaknya telah kembali ke tingkat keparahan aslinya. Setelah Tangsan membantu membuka 8 meridiannya, dia sekarang bahkan sudah menerobos level 97. Serahkan ini padaku. Kalian semua mundur dulu. Kakak, bagian dalam dinding terserah kamu. Tang Xiao segera melompat maju menuju Jeling Pass beserta 100 murid Clear Sky School. Ekspresi Kaisar Sugeng dan Marshal Gelong sudah berubah. Yang ada hanya penyesalan karena tidak mendengarkan perintah Sugeng. Pasukan yang dia kirim ke Jeling Pass sepenuhnya sudah mati. Tang Xiao pertama kali mendarat di medan perang. Clear Sky Hammer-nya berayun dengan kekuatan penuh, secara paksa menghalangi serangan Imam ketiga. Dan pada saat yang sama, 100 palu Hauten bersinar secara bersamaan, serempak menyerang Tuan Roh Spirit Hall, dan juga memberi waktu bagi prajurit Harmondo untuk mundur. Tang Hao perlahan memegang Clear Sky Hammer dan mengacungkannya ke arah Golden Crocodile Dolo. Apakah kamu yang menyakiti anakku? Jadi bagaimana kalau itu? Clear Sky School. Makhluk apa yang membuatmu begitu tidak sopan dengan orang tua ini? Bahkan jika Tang Chen ada di sini, dia akan menghormatiku sebagai senior. Sebutkan namamu. Orang tua ini tidak akan membunuh junior tanpa nama. Dalam hal senioritas, Golden Crocodile Dolo benar-benar satu generasi di atas generasi Chen Doli dan Tang Chen. Bahkan Chen Doli harus menunjukkan rasa hormat padanya. Melihat Tang Hao mengacungkan Clear Sky Hammer ke hidungnya seperti ini, hatinya sudah terbakar amarah. Dengan ambisi tidak ada senioritas. Kamu tidak cocok menyebut nama kakakku. Di mana Chen Doli? Panggil dia untuk bertarung. Kamu tidak cukup. Mata Golden Crocodile Dolo bersinar dengan amarah. Bagus, bagus. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki untuk mendukung kesombonganmu. Golden Crocodile Dolo meliris rohnya. 9 cincin roh bermekaran. Cincin roh ke-9 berwarna merah. Tang Hao tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu datanglah. Aku akan mengajarimu apa arti hidup 100 tahun dengan sia-sia. Xiao-san, perhatikan baik-baik. Ini adalah kekuatan sejati Clear Sky Hammer kita. Lalu Tang Hao berjalan maju menuju Golden Crocodile Dolo. Dia masih tanpa ekspresi, palunya masih mengacung pada Golden Crocodile Dolo. Pedang Dolo datang ke sisi Tangsan untuk menjaganya. Matanya dipenuhi dengan fanatisme. Tentu dia mengenali Tang Hao yang telah banyak menciptakan keajaiban. Dan dia juga mengenal Golden Crocodile Dolo, yang satu generasi dengan kakaknya. Melihat pertarungan puncak ini, dia tentu tidak ingin melewatkan kesempatan. Mungkin ada yang bisa dia pelajari untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Marah Golden Crocodile Dolo bertambah parah. Dia 3 generasi lebih tua dari Tang Hao. Dia tidak pernah berharap Tang Hao benar-benar sombong, malah menyuruhnya menyerang duluan. Dalam amarah yang meluap-luap, Golden Crocodile Dolo langsung mengayunkan ekor buaya raksasa ke arah Tang Hao. Gerakan Tang Hao sangat sederhana, sama seperti pertama kali dia menghancurkan Spirit Hall. Hanya mengayunkan palunya sekali. Palu dan ekor buaya bertabrakan dengan hebat. Gelombang energi mengerikan menyebar ke segala arah. Tang Hao akhirnya mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya di hadapan putranya. Ekor buaya Golden Crocodile Dolo dihancurkan, bahkan memaksanya untuk berputar setengah putaran. Tangsan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkan energi ayunan tunggal ayahnya. Benar-benar membuatnya berpikir bahwa dia tidak dapat menandingi, bahkan jika dia menggunakan Trisula Dewa Laut. Golden Crocodile Dolo layak menjadi peringkat 98. Meskipun dia menderita kerugian besar di tabrakan pertama, dia beraksi dengan cepat. Cincin roh ke-7 bersinar. Avatar Golden Crocodile Dolo dirilis. Dia sepenuhnya sudah berubah menjadi buaya raksasa lebih dari 10 meter, dan sekali lagi ekornya mengayunkan ke arah Tang Hao. Tang Hao masih tetap tidak bergerak. Ayunan kuda meletus, memaksa ekor buaya memantul, bahkan tidak bisa lagi mengayun. Segera Tang Hao melompat. Agresivitas langsung berubah mengamuk. Meraung seperti dewa yang melotot, kaki kirinya menghantam tanah, meninggalkan bekas lubang raksasa. Clear Sky Hammer naik tajam melawan angin. Avatar palu raksasa terbentuk,
dan menabrak lurus ke bawah menuju kepala avatar buaya Golden Crocodile Dolo, dan hasilnya Golden Crocodile Dolo menjadi pasif. Tubuh buayanya langsung mundur, terlempar secara paksa. Bagaimana mungkin? Mungkinkah roh Clear Sky Hammer sangat kuat? Apakah pria paruh baya ini sudah hebat sampai tingkat tertentu? Jelas, perasaan tidak mampu bersaing telah terbentuk di hati Golden Crocodile Dolo yang basis kultivasinya lebih tinggi dari Tang Hao. Tang Hao masih belum berhenti. Palunya melayang membombardir dinding Jelling Pass tanpa henti, menghancurkan Jelling Pass 100 meter, dan ketika palu berhenti, meledakkan kedalaman 100 meter. Tembok Jelling Pass benar-benar hancur. Di tempat yang jauh, Titan yang menonton sudah meneteskan air mata. Ya, tuannya, Clear Sky Dolo telah kembali. Blunder juga merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia masih ingat bagaimana Tang Hao benar-benar menekannya dan jauh Ji. Saat itu, tanpa menggunakan kemampuan roh apapun, dia bersyukur dia tidak menentang Tang Hao saat itu. Tang Xiao juga melihat pandangan ini. Dia juga menahan 3 imam sekaligus dan memaksa mereka mundur. Pandangannya menjadi sedikit buram. Ya, Clear Sky Dolo telah kembali. Dulu Tang Chen, sekarang Tang Hao. Golden Crocodile Dolo tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar telah menjadi tua. Meskipun dia mendarat dengan aman dan sehat, ketika dia melihat palu raksasa merasakan aura domain lawan, dia mengerti bahwa hatinya sudah kalah. Tang Hao tidak mengejar, dia hanya berdiri di sana dengan palu menunjuk ke arah Golden Crocodile Dolo. Tadi aku lupa memberitahumu, namaku Tang Hao, Clear Sky Dolo generasi saat ini. Saat itu aku melukai Chen Sunji sampai dia meludahkan darah dan mati. Aku ingat bahwa kekuatan rohnya sudah mencapai peringkat 95 saat itu, dan aku baru saja melangkah ke ranah tingkat Dolo. Ekspresi Golden Crocodile Dolo berubah, menangis tanpa sadar. Kamu Tang Hao? Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Tang Hao? Chen Sunji adalah generasi terakhir Paus Agung Spirit Hall, dan juga putra tunggal Imam Besar Chandoli. Dia juga dipuji sebagai jenius Spirit Hall, mencapai tingkat Dolo pada usia 50 tahun, tapi dia masih terluka oleh Tang Hao, dan meninggal tak lama setelah kembali ke Spirit Hall. Nama Tang Hao hampir membuat Chandoli mengamuk. Dia secara pribadi berangkat untuk membunuh Tang Hao. Tapi setelah dia mencoba dan tidak bisa membunuh Tang Hao, lalu dia kehilangan jejak keberadaan Tang Hao. 20 tahun telah berlalu, dan dia tidak menyangka bahwa Clear Sky Dolo yang mengguncang Spirit Hall saat itu benar-benar akan muncul lagi pada saat ini, dan masih muncul di depannya. Kamu masih belum cukup kuat untuk membalas Chen Sunji. Panggil Chandoli. Sambil berbicara, Tang Hao mengangguk pada pedang Dolo dan Tang Shen. Ayo pergi. Lihat siapa yang berani mengikuti. Sugeng datang menemui mereka dengan wajah penyesalan dan menangis. Guru, pengejar kerajaan, hari ini adalah kesalahanku. Aku maju dalam pencapaian yang diinginkan sebelum waktunya, sampai-sampai begitu banyak prajurit Habat meninggal. Jika aku berada di tempatmu, aku mungkin juga membuat pilihan yang sama. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri yang mulia. Ayo kita mundur dulu dan bersihkan medan perang. Setelah kembali ke perkemahan, dalam tenda besar ruang diskusi, Tang Shen memperkenalkan ayah serta pamannya pada Shubeng. Shubeng tidak ragu-ragu untuk membungkuk. Salam ayah guru, paman guru, silahkan duduk. Ruang diskusi masih seputar bagaimana cara menghancurkan Jelling Pass. Dikarenakan 6 imam besar telah tiba, belum lagi keberadaan Chandoli level 99 tidak diketahui. Penyerangan dihentikan sejenak dan Tang Shen mengatakan, jika kita ingin menghancurkan Jelling Pass, satu-satunya cara adalah... Tang Shen mengisyaratkan semua orang untuk keluar dulu dan hanya meninggalkan Shubeng. Ketika Shugeng, Tang Hao, dan Tang Xiao hendak pergi, Tang Shen menghentikan mereka. Xia Shen, jangan bilang caramu itu berhubungan dengan untuk menembus level 100. Guru, ini adalah satu-satunya cara jika kita ingin menerobos Jelling Pass. Jika aku sukses mewarisi kursi Dewa Laut, maka akan mudah bagi kita untuk menghancurkan Spirit Hall. Dengan hadirnya Tang Hao dan Tang Xiao, Tang Shen tidak terlalu khawatir pada Spirit Hall saat ini. Bagaimanapun, Bibidong masih terluka parah, dan 6 imam besar akan berpikir 2 kali untuk menyerang setelah melihat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Tang Hao. Sebelum Tang Shen dan teman-temannya berangkat ke Pulau Dewa Laut lagi, Tang Hao mengajari Tang Shen teknik rahasia Palu Hautan, yaitu Great Sumeru Hammer. Teknik ini hanya boleh diajarkan pada 1 orang setiap generasi. Kalau kamu penasaran apa teknik ini, kamu bisa tonton video sebelumnya di All About Tang Shen. Apa katamu? Bibidong menahan perasaan lemah menampar meja saat dia menatap marah ke arah Golden Crocodile Dolo.
Imam besar memerintahkanmu untuk kembali ke Spirit City. Apakah aku perlu mengulangi untuk ketiga kalinya? Imam kedua, jangan lupa bahwa aku adalah otoritas tertinggi di Kekaisaran Roh. Kurang ajar, Bibi dong. Jangan lupa bahwa Spirit Hall milik Istana Tetua. Istana Tetua Kekaisaran memiliki wewenang untuk menghapus Paus Agung. Apakah kamu berani menentang perintah Imam besar? Lihatlah berapa besar krisis yang telah kamu bawa. Jika kita tidak tiba tepat waktu pada hari ini, Jailing Pass mungkin telah rusak parah. Kesalahan besar seperti ini sudah cukup bagi kami untuk menggulingkanmu. Tentu saja Bibi Dong tidak berani. Satu-satunya yang dia takuti di Spirit Hall hanya Cendoli. Yang lainnya itu tidak berarti baginya. Baiklah, aku akan kembali ke Istana Tetua. Nana, ayo pergi.